Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, mari kita melanjutkan materi prakarya yang telah Pak Guru sampaikan di minggu kemarin. Sedangkan materi kali ini anak-anak, kelanjutan dari materi kemarin, yaitu sekarang jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Jadi jenis karya kerajinan bahan lunak ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Secara umum anak-anak ya, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin ini anaknya ini. Contohnya ini. Ini Pak Guru saya lingkar aja ini ya. Ini saya lingkar ini contohnya ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini anak contohnya ini. Ini contohnya ini. Ini kan gelang cincin itu mempunyai manfaat keindahan. Jadi kerajinan bahan lunak ini yang pertama memberi manfaat keindahan bagi suatu benda. Yang kedua anak, ini Pak Guru lingkarinya ini. Kelengkapan suatu benda seperti tempat tisu kan melengkapi. Kalau tisunya tidak ada maka kerajinan bahan lunak yang berupa tempat itu bisa dibuang. Itu anak-anak ya, yang kedua. Yang ketiga anak-anak ini lingkari. Ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kodok, kadang air mancur berbentuk kuda. Itu anak-anak ya. Nah, yaitu untuk melengkapi rumah atau bangunan dan juga memperindah ya. Di samping melengkapi juga memperindah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat anak-anak ya. Ini yang keempat. Ini Pak Guru lingkari yang keempat ini. Kelengkapan keperluan ritual upacara adat ya, seperti lilin. Lilin itu kan merupakan kelengkapan upacara adat di Bali. Dengan ada lilin sehingga menerangi kegelapan. Lilin itu merupakan cahaya yang menerangi kegelapan. Anak-anak, kita lanjut. Nah, berdasarkan yang diterangkan Pak Guru tadi, juga diperlihatkan juga contoh-contohnya dalam bentuk gambar, maka ya, prinsip kebermanfaatan di atas ya, dari bahan lunak itu dapat dikategorikan sebagai berikut ya. Jadi dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan ya, anak nih yang ini saya lingkari Pak Guru. Menambah keindahan sehingga anak-anak dari yang tidak indah menjadi indah itu ya. Sehingga sebelumnya benda atau barang itu tidak indah, dengan adanya kerajinan bahan lunak menjadi indah. Jadi berfungsi sebagai menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda ya. Seperti contoh memberi khas ya kerajinan bahan lunak, piring terbuat dari anyaman rotan. Dalam acara tertentu biasanya ada piring ya yang terbuat dari bahan rotan. Itu kan memberi kekhasan, memberi kekhasan yang kekhasan. Kita lanjut nomor 3. Menjadi persyaratan pemakaian anaknya. Menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak ada, maka tidak berarti apa-apa. Itu anak-anak ya. Kita lanjut. Yang ini yang tiga ya. Menjadi persyaratan pemakaian. Jadi kerajinan bahan lunak itu hanya sebagai persyaratan. Kalau sudah selesai pemakaiannya maka akan dibuang. Contoh
seperti kotak tisu ya. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4-nya merupakan pertanda atau simbol. Ya. Kadang juga kerajaan Bahan Lunak itu merupakan simbol seperti gambar-gambarnya kodok, lalu gambar-gambarnya kuda itu simbol, gambar-gambarnya burung itu simbol. Lalu juga ada gambar-gambarnya hewan-hewan seperti kerbau, seperti domba. Maksudnya itu merupakan simbol, maksudnya dikasih itu biar domba itu tidak masuk ke lingkungan itu. Ada simbol anjing, maksudnya tidak boleh ya ke sini gitu ya. Itu biasanya seperti itu anak-anak ya. Nomor 5, kita lanjut. Nomor 5, saya lingkari, dibuat khusus benda aslinya. Kadang-kadang kerajinan bahan anak ya dibuat untuk duplikat, sebagai contoh sebagai tiruan dari bahan aslinya ya. Seperti contohnya tangkir-tangkiran ya. Lalu botol-botolan, kursi-kursi yang bukan kursi sungguhan tapi dekat dengan aslinya, ya. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Jadi, kerajinan Bahan Lunak merupakan bagian dari karya seni karena keindahan itu. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.